Jadi saya tahun kemarin udah keluar sertifikat mereknya, tetapi nama mereknya salah. Apakah itu bisa dirubah untuk nama mereknya, Kak? Rangemark. Oke, kita bacakan pertanyaan selanjutnya ya ke Rangemark Co ID. Nah, ini kita semakin banyak yang bertanya nih. Alhamdulillah ya, berarti sudah mulai banyak yang aware terhadap kekayaan intelektual di Indonesia. Nah, ini pertanyaan tentang merek ya. Saya mau bertanya, jadi saya tahun kemarin udah keluar sertifikat mereknya. Nah, alhamdulillah sudah keluar sertifikat merek, berarti sudah ada nomor IDM dan jangka waktu perlindungan serta dicantumkan juga perlindungan terhadap jenis barang atau jasa dan kelasnya di dalam sertifikat merek tersebut ya. Tapi nama mereknya salah. Nah, salahnya di mana nih? Apakah itu bisa dirubah untuk nama mereknya, Kak? Contoh nih ya, harusnya nama mereknya Rangemark, tapi menjadi logo. Gimana, Kak, solusinya? Bisakah kita meminta perubahan nama mereknya dari logo menjadi Rangemark? Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi terhadap sertifikat merek yang sudah terbit itu bisa kita mohonkan perubahan ya. Perubahan karena kesalahan DJKI. Jika memang ditemukan kesalahan dari DJKI menerbitkan sertifikat merek. Contoh misalnya merek kita harusnya logonya C misalnya begitu ya. Tapi yang muncul di situ adalah logonya A dengan nama pemiliknya yang berbeda, bukan kita. Nah, itu berarti kan karena kesalahan dari DJKI. Maka itu kita bisa ajukan permohonan perubahan sesuai dengan data permohonan merek yang sudah kita pegang di awal pada saat daftar gitu. Tapi kalau merubah logo ya berbeda dengan logo yang kita upload di permohonan itu tidak bisa ya, karena itu kesalahan kita sendiri pada saat kita upload. Jadi kalau karena kesalahan kita sendiri itu tidak bisa dilakukan perubahan terhadap sertifikat merek yang sudah terbit. Tapi kalau kesalahan itu karena DJKI ya, kekeliruannya misalnya dalam menempatkan logo dan nama pemiliknya berbeda dengan kita punya dari bukti daftar merek yang kita pegang, maka itu kita bisa mohonkan ke DJKI. Nah, jadi bagaimana terhadap pertanyaan ini gitu ya? Harusnya katakanlah mereknya tertulis Rangemark, tapi di sertifikat mereknya hanya muncul logo. Maka kita harus cek dulu di bukti daftar permohonan merek di awal pada saat kita upload dan kita terima dari DJKI. Di label merek itu yang kita upload itu logonya ada tulisan kata enggak? Ada tulisan kata Rangemark enggak? Gitu. Atau hanya logo saja? Kalau logo tahu ya, logo saja, gambar saja gitu ya. Atau simbol begitu ya. Tidak ada tulisan kata di situ. Itu namanya logo. Tapi kalau misalnya ada kata Rangemark plus logo ya, maka itu masuknya ke merek kombinasi. Merek kombinasi itu adalah kata plus logo. Artinya di dalam logo yang kita upload ada tulisan Rangemark, ada tulisan kata Rangemark. Nah, maka nama mereknya adalah Rangemark atau Rangemark plus logo. Di logo yang kita upload adalah logo Rangemark plus tulisan Rangemark. Tulisan kata Rangemark loh ya, bukan hanya logonya, tapi ada tulisan kata Rangemark dan logo dan merupakan satu kesatuan pada saat kita upload begitu. Tapi kalau yang kita upload itu hanya logo, tidak ada tulisan Rangemark ya. Contoh ya, ini kita kasih lihat di sini ya, monitor ini logo Rangemark dan kata Rangemark. Nah, kemudian yang kita upload itu hanya logo Rangemarknya saja, tidak ada tulisan kata Rangemark. Maka di sertifikat akan muncul logo saja, tidak ada kata Rangemark. Kenapa? Karena di awal pada saat kita daftar tidak kita upload satu kesatuan logo dan kata Rangemark di dalam sistem pendaftaran merek tadi. Jadi gimana? Nggak bisa kita rubah? Nggak bisa ya. Yang bisa kita lakukan apa? Kalau mau tetap ada kata Rangemarknya, daftar baru, ajukan permohonan merek baru dengan pastikan logo yang kita upload ada kata Rangemark di logo yang kita upload dan merupakan satu kesatuan. Nah, oleh karenanya daftar merek itu harus teliti dan hati-hati pada saat mengupload semua dokumennya ya, terutama logo. Kalau memang logonya adalah berupa kata plus logo, ada kata dan ada logonya yang merupakan satu kesatuan, maka diupload menjadi satu kesatuan.
Nah, tapi penguploadannya harus sama dengan logo yang kita gunakan dalam perdagangan ya. Contoh misalnya tulisan Rainsmart berada di sebelah kanan setelah logo ya. Berarti kita harus uploadnya sama. Tulisan Rainsmart berada di sebelah kanan setelah logo dengan bentuk yang sama, huruf kapital semua, dengan warna yang sama, cara penulisan sama, cara penempatan sama, bentuk yang sama, jangan berbeda. Karena kita memohonkan perlindungan merek ya. Perlindungan merek diberikan terhadap merek yang atau logo yang kita upload pada saat daftar merek. Jadi kalau di DJK namanya label merek ya. Label merek itu satu kesatuan, karena label merek itu bisa saja hanya logo saja, bisa kata plus logo begitu ya. Cuman kan orang kita lebih mengenalnya dengan mengistilahkan logo ya. Logo itu ada yang beranggapan sudah masuk kata gitu ya. Ada yang beranggapan hanya logo saja begitu. Jadi sebenarnya itu adalah label merek. Jadi label merek itu harus satu kesatuan dari merek yang kita gunakan dalam perdagangan. Karena kita mohonkan perlindungan loh. Perlindungan hak eksklusif atas merek. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan sendiri, melarang pihak lain atau menuntut pihak lain untuk tidak, atau mengizinkan pihak lain ya untuk menggunakan merek kita atau menuntut pihak lain, baik secara tuntutan perdata maupun pidana. Nah, yang dituntut itu harus sama dengan yang kita gunakan gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti bukti di sertifikat logonya dengan merek yang kita gunakan tidak sama, baik dari bentuk, cara penulisan, cara penempatan ya, komposisi unsur warna maupun bunyi ucapan ya, maka tidak ada perlindungannya. Perlindungan hanya diberikan terhadap label merek dan jenis barang atau jasa yang dimohonkan saja pada saat pengajuan permohonan. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi ya. Jadi tidak ada kesalahan di DJKI di sini ya, tapi kesalahan kita sendiri pada saat mendaftar, kita tidak mengupload label merek ataupun logonya yang ada kata, tulisan kata yang kita inginkan. Tapi yang kita upload pada saat itu hanya logo saja. Jadi sertifikat yang muncul ya logo saja. Begitu. Karena yang diperiksa ya logo. Logo yang ada di situ tetap tidak ada tulisannya gitu. Nah, kalau mau ada tulisannya bagaimana, Kak? Daftar lagi. Ajukan lagi permohonan baru ya dengan logo yang ada katanya sesuai yang kita gunakan dalam perdagangan. Jenis barang dimasukkan, dipilih atau jenis yang dipilih ya, kemudian bayar biaya PNBP, selanjutnya menunggu proses ya, proses tahapan pemeriksaan di DJKI gitu. Nah, nanti kalau disetujui baru terbit sertifikat. Nah, jadi saya punya 2 sertifikat dong, Kak. Ya iya, tapi kan beda perlindungan. Sertifikat yang tadi perlindungan terhadap logo, sertifikat ini perlindungan terhadap nama atau nama dan logo kalau memang mau mendaftarkannya menjadi satu. Begitu ya. Oleh karenanya daftar merek harus benar-benar teliti dan hati-hati ya. Karena yang kita mohonkan adalah hak eksklusif, bukan izin. Nah, hak eksklusif ini diberikan selama 10 tahun. Kalau misalnya sudah terbit, tidak akan ada bisa kita lakukan perubahan terhadap sertifikat tersebut. Yang bisa dilakukan perubahan terhadap sertifikat hanyalah pemilik jika memang mau dialihkan ya, karena warisan atau karena perjanjian, karena wakaf misalnya begitu ya, atau perubahan nama dan alamat jika memang ada kesalahan kita dalam penulisan dan itu harus dibuktikan dan ada biaya PNBP-nya. Terhadap logo, label merek dan jenis barang atau jasa itu tidak bisa dilakukan perubahan terhadap itu di dalam sertifikat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.